Awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok A Pemberdayaan Masyarakat akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Pemberdayaan sebagai Strategi dalam Konteks Krisis Ekonomi Indonesia. Ya, latar belakang bab satunya, krisis ekonomi terjadi di Indonesia telah sukses menghancurkan sendi-sendi perekonomian masyarakat. Banyak pengusaha kecil dan menengah yang gulung tikar terkena dampak krisis ekonomi tersebut. Apalagi masyarakat Indonesia banyak yang bergerak di bidang industri, usaha kecil dan menengah. Tentu saja hal ini semakin menambah ketidakmampuan masyarakat kecil dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kehidupan kelompok, lebih-lebih kebutuhan sekunder yang disebabkan oleh tidak mempunyai mata pencarian yang layak. Akibatnya berbagai permasalahan ekonomi maupun salah satunya diantaranya adalah fenomena kemiskinan yang semakin meningkat di berbagai negara, khususnya di Jawa Timur. Maka perkembangan masyarakat merupakan suatu gerakan guna mencapai kehidupan yang lebih baik seluruh masyarakat dengan partisipasi yang aktif. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai macam pendekatan dan teknik terhadap suatu program yang dengan mempercayakan pada masyarakat setempat sebagai unit kerja dan mencoba untuk menggalang bantuan dari luar dengan upaya sendiri secara terorganisasi dan mencoba mendorong inisiatif dan kepemimpinan setempat serta instrumen perubahan. Rumusan masalahnya di sini ada dua. Apa yang menjadi maksud pemberdayaan? Apa yang menjadi maksud pemberdayaan sebagai strategi dalam konteks krisis ekonomi Indonesia? Yang kedua, apa saja strategi dalam konteks krisis ekonomi Indonesia? Yang ketiga, dampak apa saja mempengaruhi pemberdayaan sebagai strategi dalam konteks krisis ekonomi Indonesia? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mirza Nur Ulfa. Baiklah, terima kasih Ayu. Bab 2 pembahasan A. Pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan paradigma pembangunan yang mengutamakan peran serta lebih luas bagi masyarakat dalam proses pembangunan. Bentuk pemberdayaan berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat yang berorientasi jauh ke depan dan berkelanjutan. Asy'ari mengungkapkan bahwa bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat ini diantaranya A. Pelatihan. Dengan pelatihan setiap peserta diberi gambaran mengenai konsep kewirausahaan dengan berbagai macam persoalan. B. Pendampingan di dalam menjalankan sebuah usaha. Diperlukan adanya suatu pendampingan dari orang-orang yang sudah ahli di bidangnya, yang dalam hal ini mempunyai fungsi untuk memberikan bimbingan terhadap usaha tersebut. Dalam pemberdayaan masyarakat juga ada upaya untuk membebaskan diri dari jeratan ketidakmampuan ekonomi dan ketertinggalan melalui peningkatan harkat dan martabat lapisan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan dorongan untuk masyarakat pada saat proses pembangunan melalui kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Next. Next, you. B. Pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam konteks permasalahan sederhana, ekonomi rakyat merupakan strategi bertahan hidup yang dikembangkan oleh penduduk masyarakat miskin, baik di kota maupun di desa-desa. Untuk meningkatkan kesejahteraan, ekonomi adalah kegiatan yang meningkatkan kapasitas masyarakat, dan ekonomi dapat diartikan sebagai upaya mengelola keluarga. Tujuannya untuk memenuhi beban hidup melalui 3 kegiatan pokok, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Mewujudkan kehidupan dengan sumber daya yang terbatas sangat erat kaitannya dengan upaya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran.
Produksi, distribusi, dan konsumsi merupakan rangkaian kegiatan yang terjadi secara terus-menerus, biasa disebut dengan proses berkelanjutan. Proses ini secara alamiah sejalan dengan perkembangan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Secara ekonomi, proses alaminya adalah menghasilkan produksi, harus menikmati konsumsi, begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat yang secara mandiri mengelola sumber daya yang dapat dikuasainya dan terbukti mampu memenuhi beban pokok dan keluarganya. Upaya pembangunan ekonomi kerakyatan telah membawa pada perubahan struktural, yaitu penguatan status dan peran perekonomian kerakyatan dan dalam perekonomian nasional. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dewi. Baiklah, selanjutnya C, strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menurut Ismawan, menetapkan 5 program strategi pemberdayaan, yaitu yang pertama ada pengembangan sumber daya manusia, termasuk sebagai pendidikan dan pelatihan untuk anggota dan manajer kelompok, termasuk manajemen organisasi kelompok, pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis produksi dan bisnis. B. Pengembangan organisasi termasuk bantuan dalam mengatur organisasi, kepengurusan, administrasi, dan tata tertib keluarga. C. Pengembangan modal masyarakat, menghubungkan kelompok dengan lembaga keuangan lokal untuk mendapatkan pendapatan guna mengakumulasi lebih lanjut modal. D. Pengembangan usaha produktif antara lain peningkatan usaha produktif dan jasa, pemasaran yang disertai dengan kegiatan studi kelayakan usaha dan informasi pasar. E. Memberikan informasi yang sesuai berupa rencana exposure, publikasi buku, dan majalah yang dapat memberikan masukan inspiratif yang mendorong inovasi bisnis lebih lanjut. Strategi merupakan proses sekaligus produk penting yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan yang dilakukan untuk memenangkan persaingan agar dapat mencapai tujuan. Menurut Sumo Diningrat, strategi pemberdayaan pada dasarnya memiliki 3 arah. Pertama, pemeliharaan dan pemberdayaan masyarakat. Kedua, pemantapan otonomi dan pelimpahan kewenangan dalam pengelolaan pembangunan untuk mendorong partisipasi masyarakat. Ketiga, mewujudkan modernisasi melalui perubahan struktur sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang berakar pada partisipasi masyarakat. Next. Belinda menjelaskan dampak ekonomi dari berbagai kegiatan ekonomi dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama dampak langsung. Dampak langsung yaitu perubahan jumlah penjualan, pendapatan, pekerjaan, dan penerimaan pada usaha, penerima awal pembelanjaan, pengunjung. Dampak ekonomi langsung dapat dilihat dari proporsi pendapatan dan manfaat yang dirasakan. Yang kedua ada dampak tidak langsung. Dampak tidak langsung yaitu perubahan jumlah penjualan, pendapatan, pekerjaan, dan penerimaan di sektor-sektor yang mensuplai barang dan jasa kepada komponen usaha penerima awal. Yang ketiga ada dampak induksi. Dampak induksi yaitu perubahan dalam kegiatan ekonomi yang dihasilkan dari pengeluaran rumah tangga, dari pendapatan yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Yusuf. Baik, terima kasih. Kemudian D, peran teknologi informasi dalam pemberdayaan masyarakat. Berbagai kenyataan tersebut ternyata memberikan fasilitas terhadap strategi pemberdayaan masyarakat, terutama dalam krisis ekonomi sebagai akibat dari pandemi COVID-19, sebagaimana diketahui bahwa usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia. Usaha mikro, kecil, dan menengah cukup dominan dalam kuantitas usaha maupun penyerapan tenaga kerja, tetapi dari nilai output-nya ternyata sangat kecil dibanding dengan total nilai output sektor industri. Menurut penelitian terdahulu yaitu Effendi Ishak 2005 menyatakan bahwa hambatan yang sering ditemui para pelaku usaha kelas UMKM adalah permasalahan permodalan, pengelolaan manajemen bisnis, standar mutu produk, kesulitan
penetrasi pasar dan promosi, kemudian kesulitan distribusi produk, serta belum menggunakan TIK yang tepat. Sedangkan dewasa ini perkembangan teknologi mengalami kemajuan yang sangat pesat, sehingga apabila jika pelaku UMKM maupun pemanfaatan TIK berbasis e-commerce secara optimal sebagai media pemasaran, maka hal ini dapat menjadi solusi untuk mengembangkan pemasaran guna meningkatkan daya saing produk UMKM dalam krisis ekonomi. Selanjutnya bab 3 yaitu kesimpulan. Pemberdayaan masyarakat ini memiliki beberapa tujuan yang menunjukkan seberapa pentingnya pemberdayaan masyarakat bagi kita. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat untuk para masyarakat dapat menganalisis potensi yang ada di daerah tersebut atau juga terhadap mereka. Juga potensi yang dimilikinya guna meningkatkan kemampuan yang mereka miliki dan dapat dikembangkan lagi dan juga disebarluaskan. Tak hanya untuk mereka saja tetapi masyarakat lainnya. Dengan potensi-potensi tersebut, kita dapat memberikan dampak positif dan berguna bagi sekitar. Dengan begitu, kita juga menghasilkan sesuatu yang berkualitas dan berkuantitas tinggi. Potensi yang mereka miliki tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka dan juga masyarakat lainnya. Jadi dalam bermasyarakat kita harus saling melengkapi. Jika daerah A memiliki potensi lebih dalam bidang C dan daerah B memiliki potensi dalam bidang D, mereka bisa saling bertukar dan semuanya menjadi terpenuhi. Demikian, sekian, terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terlebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.